Kenapa kalian bisa sampai ke video ini? Ketika video ini dibuat, gue barusan banget ngelakuin tindakan di IGD pengambilan sisa ujung cotton bud yang tertinggal di dalam telinga seorang laki-laki usia 20-an lah ya, karena kebiasaan mengkorek-korek telinga. Tindakan ini kurang lebih gue lakuin tadi 20 menit karena cotton budnya terlalu dalam. Gue juga bingung kenapa bisa dalam banget. Tapi yang mau gue kasih tahu di sini adalah sebenarnya cotton bud itu hanya untuk membersihkan telinga luar, bukan sampai ke dalam-dalam. Kalau mau bersihin di dalam, telinga di bagian dalam gitu ya, justru itu ke dokter spesialis THT gitu, karena dia punya alatnya yang lebih bagus. Gue kali ini pengen share tentang kotoran telinga manusia atau yang disebut sebagai cerumen dan khasiatnya sebagai antimikroba. Jadi penelitian ini dari jurnal tahun 2019 dan dipublish dari Annals of Indian Academy of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery. Ya bisa di-download di internet, nanti gue sertain linknya di bawah. Jadi ini judulnya Human Cerumen and Its Antimicrobial Properties Study at a Tertiary Care Teaching Hospital of Eastern India. Jadi penelitian ini dilakukan di India ya. Secara anatomi, telinga itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada telinga dalam, telinga tengah, dan telinga luar. Nah, diingat dulu ketika gue bilang sepertiga telinga luar, artinya di telinga bagian ini. Di bagian inilah paling banyak cerumen atau kotoran telinga terbentuk, gitu ya. Jadi jelas ya, bukan di bagian telinga dalam. Kalau ada cerumen di bagian telinga dalam, ada penyakit tertentu, dan itu pasti bisa bikin budek atau gangguan pendengaran. Kayak pemerintah kita tiba-tiba budek kalau ada aspirasi dari rakyat kecil. Not. Cerumen itu zat ya, dia terbentuk secara alami di saluran telinga luar. Dia itu fungsinya untuk membersihkan, melindungi, dan melumasi saluran telinga. Jadi kadang terbentuknya cerumen ini dalam sebagian besar kasus nggak ada gejala sama sekali gitu. Jadi ya udah memang udah secara alami ada di sana. Nah, cerumen ini terbentuk dari sekresi kelenjar epitel squamosa yang terkelupas yang bermigrasi keluar dari saluran telinga karena pergerakan rahang gitu ya. Nah, kandungan di dalam cerumen itu kalau dilihat terdiri dari asam amino, kemudian ada trigliserida, kolesterol, basa hekson, lisozim, imunoglobulin ya, ada imun juga, glikopeptida, dan lain-lain. Cerumen ini tugasnya untuk melumasi dan membersihkan saluran telinga, juga sebagai penghalang debu dan air, supaya melindungi telinga tengah kita dari masuknya berbagai bakteri dan jamur. Karena telinga tengah itu harus steril. Epidermis dan dermis kulit yang melapisi saluran pendengaran eksternal juga mengandung kelenjar ceruminous dan sebaceous, serta folikel biliaria yang mampu mengaktifkan imunitas lokal dengan IgA dan IgG. Makanya cerumen itu penting untuk pertahanan telinga manusia, meskipun relatif lemah. Kemudian dilakukan penelitian ya. Penelitian ini dilakukan di laboratorium di India dengan menggunakan 102 sampel cerumen manusia yang dikumpulkan dan pakai sampel bakteri ada Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, dan E. coli. Kemudian jamurnya ada Candida albicans dan Aspergillus niger. Dengan tujuan untuk melihat apakah bisa menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur tadi. Nanti untuk gimana metodenya bisa dibaca jurnalnya ya, ntar gue sertain gitu. Nah, dari hasil eksperimennya dikatakan bahwa cerumen manusia ini, kotoran telinga manusia ini bisa menghambat Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, E. coli, dan influenza, dan jamurnya itu Candida albicans. Berarti kesimpulannya, cerumen di telinga itu bisa bertindak sebagai agen antibakteri dan anti jamur. Hal ini bisa mencegah infeksi atau istilah medisnya disebut sebagai otitis eksterna pada telinga luar. Maka dari itu sebenarnya mengorek-ngorek telinga tiap hari atau tiap jam secara rutin pada saluran telinga tidak disarankan, kecuali jika ada keluhan yang menyebabkan gangguan pendengaran atau sakit telinga. Misalnya yang paling sering itu penyebab umum gangguan pendengaran konduktif atau timbul tinnitus, kemudian iritasi, ada otalgia gitu. Impaksi cerumen yang terjadi karena kegagalan mekanisme pembersihan sendiri di saluran telinganya. Jadi si kotoran telinganya itu nggak bisa keluar, dia menyumbat di dalam. Nah, itu harus dikeluarkan, harus dibersihkan. Intinya sebenarnya kotoran telinga ini bertugas untuk membuat mantel asam ya, dikatakan di jurnal ini seperti itu, yang membantu dalam pencegahan infeksi saluran pendengaran. Justru kalau orang kekurangan kotoran telinga itu bisa menyebabkan infeksi. Selain itu juga mengkorek-korek telinga, bisa secara tanpa sadar itu melukai saluran telinga gitu. Jadinya luka, infeksi, dan malah timbul macam-macam nantinya. Jadi segitu dulu video dari gua ya, makasih.